again sih, why don't we spend someone yang udah proven yang tadi gue bilang ya. Jadi udah gitu, nggak usah harus mikirin cuman replacement aja, cuman maksudnya sama ujung-ujungnya kayak orang-orang tua lagi gitu maksud gue, ngapain gitu. Halo everyone, kembali lagi bersama kita Football United Channel. Kali ini bersama gua Coach Fas dan partner gua nih, partner in crime, Coach Egi. Yeay. Gimana kabarnya Coach Egi? Wah, di sini very early Very early. morning ya gitu. Di negara kita jadinya agak-agak ada time difference. Tapi sekarang nih ada rumor-rumornya tentang transfer rumor MU nih ya. Wade Weghorst, kan? Katanya striker Wade Weghorst bakal menjadi strikernya MU. Dan kali ini kita mau ngebahas nih ya, pro dan kontra Weghorst. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe dulu ya ke channel kita Football United. Dan juga Instagram kita @footballunitedtv ya kan, untuk tahu analisa-analisa dan berita-berita bola baru dan rumor-rumor transfer juga untuk sepak bola dan MU in general. Ya langsung aja ke topik kita ya kan, Wade Weghorst. Sebenarnya gimana sih cara ngomongnya dia? Wade Weghorst atau Wade? Wade ya. Sebenarnya kayak Wade, kenapa Weghorst ya gitu. Ini semua rumor yang agak-agak nyeleneh emang ya kan. Apalagi benar. Apalagi sekarang Joao Felix udah mau ke Chelsea kayaknya nih. Chelsea. Iya. Nah jadi gimana? Kalau menurut gua sih pro. Kalau lo gimana Gi? Kalau gue kontra sih Kontra ya. Nah kalau gue punya, kita ada 5 alasan ya. Masing-masing kita ada 5 alasan pro dan kontra. Kalau gue alasan pertama itu karena Martial sering injury, jadi kita perlu backup striker. Menurut lo gimana Gi? Menurut gue sih tetap masih kontra ya. Walaupun Martial tetap injured, sebenarnya kita masih punya banyak replacement yang masih bisa nge-replace Martial lah di squad kita gitu ya. Ada Elanga, mungkin ada Rashford juga bisa main di situ, atau mungkin beberapa pemain bisa jadi false nine lah gitu. Even Bruno Fernandes pun juga bisa dijadiin false nine. Karena kalau melihat dari Ten Hag kan dia selalu pakai false nine juga zaman di Ajax. Bahkan Dusan Tadic pun sebelum ada Sebastian Haller suka dijadiin false nine juga. Jadi menurut gue masih kontra sih untuk Wout Weghorst gitu sih. Dari alasan lo itu sebenarnya gue bisa masuk ke alasan gue nomor 2 ya kan, walaupun lo bilang apa tuh? Ada pemain lain yang bisa dimainin jadi striker di squad MU yang sekarang ini, tapi nggak ada pemain di squad MU sekarang ini yang punya skill kayak Weghorst ya kan. Karena Weghorst ini sebenarnya kayak target man ya kan, badannya gede ya kan, tinggi, bisa hold up ball di depan, dan juga dia bukan target man yang cuma kayak Andy Carroll yang cuma bisa nyundul doang gitu, tapi dia juga karena dia lulusan Akademi Belanda ya kan, jadi bisa link up play juga, jadi dia bisa agak turun ke bawah. Dan buat plan B juga oke gitu kalau kita lagi mengejar ke jalan ya kan, masukin jadi nggak usah lihat Maguire di striker lagi. Sebenarnya kalau menurut gue tadi, kalau misalnya gue mau kontra alasan lo, karena menurut gue buat Weghorst ini juga sebenarnya ya oke gitu, tapi I don't know is it okay enough or not gitu kan. Dan begitu selanjutnya menurut gue nih ya, Weghorst itu juga kemarin dibilangnya juga Burnley flops juga gitu kan, dibilangnya gitu kan, udah malah sempet akhirnya ada degradasi gitu. Nah, menurut gue tuh profil kayak gini tuh kurang sih menurut gue. Maksud gue mendingan kayak lu daripada kayak spend pemain yang udah 30 tahun dan gitu-gitu aja lagi gitu, menurut gue rada nanggung sih. Maksud gue kenapa nggak, why don't we spend like 30 years, kayak 30-an lah, 30 tahunan gitu, tapi yang udah mateng gitu, kayak udah Harry Kane gitu kan, hampir 30 tapi menurut gue udah proven players banget gitu. Ya nggak sih, kita spend dikit gitu, habis itu kita untuk investment untuk 2-3 tahun lah untuk jadi kayak top strikers gitu. Dan tadi lo bilang tadi kayak plan B, plan C, badannya gede, Harry Maguire bisa jadi striker. Oke, lanjut. Tapi ini masih masuk ke poin gue yang ketiga ya kan. Kan lo bilang kan mau beli main yang sekalian mahal gitu kan. Tapi Weghorst ini bisa jadi cheap loan option. Mungkin 6 bulan kan.
Sekarang kan dia kontraknya di Burnley, tapi dia main di Besiktas kan, dipinjemin ke Besiktas. Jadi mungkin buat ngisi kekosongan aja sampai akhir musim kan. Fixture-nya kan lumayan banyak kan nih. Kita lolos Carling Cup, Carling Cup, Carabao Cup sama ya. Lolos FA Cup juga kan, belum lagi masih ada Europa League, ada Premier League juga, kita masih ngerebutin juara 4 ya kan, peringkat 4. Jadi sebenarnya fixture listnya lumayan banyak. Jadi butuh kayak anyone lah, yang penting ada satu main lagi gitu kan. Again kan, maksud gue tuh dari lu aja tuh kita melihat bahwa kayak United tuh nggak pernah bisa invest someone yang untuk long term gitu. Selalu kayak ya udahlah buat sampai akhir musim, ya udahlah buat ngisi dulu. Maksud gue kayak dulu terjadilah Cavani lagi gitu kan. Terus habis itu ada lagi kayak siapa tuh pemain-pemain yang menurut gue kayak cuman sebentar-sebentar doang gitu, kayak Odion Igalo juga gitu. Maksud gue again sih, why don't we spend someone yang udah proven yang tadi gue bilang ya. Jadi udah gitu, nggak usah harus mikirin cuman replacement aja, cuman maksudnya sama ujung-ujungnya kayak orang-orang tua lagi gitu. Maksud gue ngapain gitu. Nah kalau misalnya kita lihat, tapi kalau misalnya kita lihat historinya kan kadang kita pernah juga tuh MU pinjam pemain di Januari kan, Henrik Larsson ya kan. Itu baru mau bilang itu smart buying tuh menurut gua. Makanya ini sebenarnya gue bisa pengennya kayak Henrik Larsson, walaupun emang Larsson lebih jago sih, profilnya lebih ini. Tapi walaupun gitu lo bilang Igalo juga, gue sebenarnya suka sama Igalo tuh di juga suka. Cie. Maksudnya dia main kayak gratis sama apa tuh? Dia kayaknya dia yang bayar apa? Dia yang bayar. Iya, tapi kayak dia beli placement terus buat Europa League waktu itu lumayan bantu kan, lawan tim-tim yang kita jelas bakal menang, tapi bisa istirahatin tim intinya itu kan. Tapi kalau misalnya lo lihat deh dari zaman dulu sejarah SAF, itu pasti MU itu punya 4 striker yang bisa benar-benar selalu jadi inti gitu. Nggak mungkin kayak 2 striker, 1 striker yang kayak cuman ya udah yang penting kayak jadi squad player aja gitu. Ya udah. Tapi kayak 4 striker tuh bersaing gitu. Bahkan dari zamannya Ole pun kayak punya 4 striker, Pak. Dari mulai Andy Cole, Dwight Yorke, Ole, sama satu lagi gue lupa siapa tuh. Cuman maksud gue tuh namanya? Masih Teddy Sheringham. Maksud gue tuh 4 ini tuh benar-benar kayak sangat-sangat ya udah pemain inti gitu lah. Jadi dan emang top strikers. Jadi menurut gue why don't we come back to that terms gitu. Jadi kayak ya kenapa nggak kayak gitu aja sih gitu. Strikernya benar-benar inti semua ya. Gitu misalnya kan satu Rashford, 2 Martial, 3 Harry Kane, 4 Mbappe gitu aja. Nah ini tadi ngomongin zaman-zaman SAF ya kan. Nah ini gue berarti masuk ke poin gue yang terakhir nih. Oke. Weghorst itu bisa bagus karena dia tahu kenal sama Ten Hag ya kan. Jadi Ordal ya. Sama-sama dari Belanda. Iya, sama dari Belanda. Orang dalam benar. Malah mereka lahirnya di kota yang sama ya kan. Jadi mungkin masih ada chemistry lah mungkin sama Ten Hag. Terus katanya rumornya Ten Hag tuh deket sama Van Gaal. Dan Van Gaal sama Weghorst tuh deket juga. Jadi sebenarnya ada linknya gitu, ada networknya. Makanya sebenarnya mungkin mau dibeli karena ada networknya juga sih. Mungkin dia kontak di LinkedIn kali. Nah, jadi itu menurut gue tuh pro-nya gue tuh. Tapi menurut gue gini sih, selalu sih downside-nya pelatih Belanda tuh selalu pengen bawa pemain Belanda ke klubnya, itu selalu. Tapi itu tuh kayak itu sebenarnya nggak semuanya sejago itu juga. Tapi kenapa ya? Kayak pengen bawa pemain-pemain Belanda gitu, kayak Ronald Koeman gitu, selalu pengen bawa pemain Belanda gitu ya. Ini sih maksud gue kayak downside-nya pelatih Belanda tuh kayak selalu pengen bawa pemain Belanda. Tapi maksud gue harus yang benar-benar proven juga gitu loh, benar-benar kayak emang bisa bisa jadi somebody yang you can be dependent on gitu. Atau mungkin lebih mudah dikit masih bisa dibina lagi gitu. Kayak misalnya striker kan banyak tuh di Belanda, kayak selain Wout Weghorst kayak Daniel Malen juga di Dortmund juga cukup bagus menurut gue. Jadi masih muda dan masih bisa di coach lah gitu menurut gue. Jadi kayak ya sebenarnya kayak udah sering dengar sih kayak kenapa ujung-ujungnya pemain Belanda lagi bakal dibawa sama si malah sebelumnya dia mau bawa Gakpo ya kan. Nah mau bawa Gakpo maksud gue ya Belanda lagi gitu ya. Ya itu berarti pro kontra kita ya. 5 poin dari gue, 5 poin dari Egy kan, pro dan kontra ini Weghorst ya kan. Jadi kesimpulannya satu, kalau pro gue itu karena Martial injury kita perlu backup. Kalau menurut lo backupnya kurang ya kan? Weghorst kurang. Kalau menurut gue yang kedua, Weghorst bisa menjadi target man ya kan, punya skill yang
di squad MU nggak ada sekarang. Tapi kalau Emang menurut iya? lo, kalau menurut Eh, kalau menurut lo itu sebenarnya bisa bisa rotasi squad ya kan, bisa Elanga taruh depan, ah, bisa Bruno iya, Fernandes jadi false nine ya kan. Terus iya, yang ketiga, poin gue adalah itu murah lah, murah. Tapi kalau menurut lo malah tanggung ya kan. Dan yang ah, keempat gue bilang itu bisa menjadi kayak the next Henrik Larsson ya kan. Tapi kalau menurut ya. lo malah jadi the next Odion Igalo. Itu. Dan yang kelima, menurut gue itu karena dia tahu Ten Hag ya. Tapi menurut lo kalau bawa-bawa lagi pemain dari Belanda bisa jadi flop Ah, juga ya kan, kayak iya. kayak pemain-pemain Belanda lainnya. Nah, maksud gue terakhir closing statement. Iya. Menurut gue emang MU ini saya masih mencari terus ya, karena memang nih replacement dari Greenwood ini memang susah banget nih gitu, dan somehow menjadi kayak burden aja gitu di sisinya MU. Menurut gue, Emang. kenapa nggak sentralnya si Greenwood kalau misalnya memang dia udah oke, free to go, so why don't we have him again gitu kan ya, ya nggak sih? Oke lah kalau gitu ya. Oke Berarti guys, kita itu sudah dia di akhir durasi. itu dia perdebatan kita ya kan antara what Eh, horse pro dan kontra. Menurut kalian gimana nih? Kalau ada komen-komen, ada alasan-alasan lain atau kalian nggak suka atau suka ya kan? Komen-komen di bawah ini. Dan itu aja ya untuk video kali ini ya kan, padat dan ya, singkat. ya. Dan kalau jangan lupa like dan subscribe ya, like dan subscribe video-video kita. Ya. Dan salam Football United. Kok Salam buat Boynate. Signing out.